Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, PSSI rogoh kocek fantastis demi loloskan Martin Paes dari sidang CAS. PSSI pastikan rekrut pelatih standar dunia jika kehilangan STY. Profil idola baru Timnas Indonesia Putri. Harga pasaran Pratama Arhan merosot di Suwon FC. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia Putri Asan Coach Mochi ketambahan dua pemain keturunan yakni Noah Liaotomu dan Estela Laupati. Keduanya dipanggil pelatih asal Jepang itu untuk melakukan pemusatan latihan jelang menghadapi Timnas Hong Kong wanita pada Selasa 25 Juni. Keduanya sudah mendarat dengan selamat di tanah air pada hari Minggu lalu dan sudah melakukan TC pada Senin pagi. Banyak yang penasaran siapa kedua pemain ini. Noah Liaotomu merupakan pemain kelahiran Belanda yang berposisi sebagai pemain sayap yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang lahir di Indonesia dan saat ini berusia 21 tahun. Sementara itu, Estela Laupati memiliki darah Indonesia yang berasal dari sang ayah yang keturunan campuran Belanda Maluku. Seperti halnya Noah, Estela juga biasa bermain sebagai pemain sayap. Musim ini Estela Laupati membela klub Belanda yakni Telstar. Saat ini pun Estela masih berusia 20 tahun. Kabar kurang menguntungkan datang dari salah satu pemain abroad Timnas Indonesia yakni Pratama Arhan. Ya, bek kiri tim merah putih itu saat ini berkarir di Suwon FC usai kontraknya habis bersama Tokyo Verdy pada tahun 2023 lalu. Di Suwon FC, Arhan baru diberi satu kali kesempatan pelatih untuk merumput bersama tim. Sebab ia selalu dibawa Sintayong untuk membela Timnas Indonesia di level umur hingga senior. Itu pun debutnya bersama Suwon FC hanya 3 menit karena dia langsung di kartu merah seketika diturunkan dari bangku cadangan. Sehingga membuat ex-pemain PSIA Semarang itu melewatkan 2 laga berikutnya yang dimainkan oleh Suwon karena skorsing. Minimnya kesempatan bermain ini membuat harga pasaran Arhan mengalami penurunan selama beberapa bulan terakhir. Di mana sebelumnya ia memiliki kisaran harga pasar sebesar 4,35 miliar rupiah dan kini nilai pasaran Arhan telah turun ke angka 3,48 miliar rupiah. Tom Hai mengakhiri kebersamaan selama 2,5 tahun dengan NC Hirien-Feng sehingga membuat pemain 29 tahun itu saat ini berstatus free transfer. Usai menyelesaikan musim lalu, Tom Hai sempat tampil untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, Tom Hai sukses mencetak gol debutnya di laga melawan Filipina. Usai laga itu, Tom Hai menjadi sorotan tersendiri di Belanda. Dilansir dari jurnalis Football Internasional, Sander Jansen, ia mengatakan bahwa Tom Hai masih belum bisa menerima keputusan klub yang tak melepasnya pada musim dingin lalu. Sebelumnya, Tom Hai sempat diminati oleh Como 1907, namun Hirien-Feng memutuskan untuk tidak melepas sang pemain. Sander Jansen menambahkan bahwa Tom Hai bakal lebih senang berpetualang di luar Liga Belanda. Meski begitu, ia juga tak menutup kemungkinan untuk kembali berkarir di Liga Belanda. Kasus Martin Paes bersama Timnas Indonesia hingga saat ini masih belum selesai. Sebagaimana diketahui, kiper LC Dallas itu sudah menjadi WNI sejak April lalu. Namun meski sudah berstatus WNI, Martin Paes belum bisa berkostum Timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku saat ini pihaknya masih menunggu sidang pengadilan arbitras olahraga untuk status pasti dari pemain di LC Dallas tersebut. Diketahui Martin Paes masuk sebagai pemain Timnas Belanda U22 ketika Belanda mengikuti Piala Eropa U21. Masalah tersebut yang membuat ex-kiper LC Utrecht itu belum bisa membela skuad Garuda. Di samping itu, kasus tersebut sebenarnya mirip dengan beberapa nama tenar Eropa seperti Diego Costa, Jorginho, hingga Brahim Diaz. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitras olahraga dalam kasus Martin Paes. Bung Harpa mengatakan hanya untuk membayar biaya sidangnya saja,
PSSI harus mengeluarkan biaya kisaran USD 1 hingga USD 2 juta atau setara 16 hingga 32 miliar rupiah. Biaya tersebut belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi, apakah tingginya biaya tersebut yang membuat kasus Martin Paes tak kunjung disidangkan di CES? Berdasarkan data yang dirilis di laman resmi CES, kasus Martin Paes belum akan dibahas hingga akhir Juli ini. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia. Ungkap Bung Harpa. Kehadiran Martin Paes memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun ini diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ditegaskan oleh Erick Thohir bahwa kesuksesan dalam dunia sepak bola berkat kerjasama dari banyak pihak, mulai dari tim, pelatih, organisasi, hingga pemain yang memberikan kontribusi. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir bahkan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghalangi Sintayong jika ingin kembali ke negara asalnya Korea Selatan yang memintanya untuk menangani timnas mereka. Tentu saja peran pelatih juga sangat penting dan kita perlu memiliki pelatih dengan standar internasional. Saya yakin Coach STY menyadari dukungan yang diberikan oleh PSSI saat ini. Tanpa kualitas pemain yang ada saat ini, kita tidak akan bisa mencapai posisi sekarang, ujar Pak Erick. Seperti diketahui, Erick Thohir merupakan bukan orang sembarangan, bahkan ia cukup dikenal di kawasan Eropa. Mantan pemilik Inter Milan itu semestinya mempunyai link dan koneksi dengan pelatih-pelatih hebat di Eropa. Ia bisa saja mencari pelatih kelas atas Eropa jika benar harus kehilangan Sintayong.